Halo rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tips dalam kita melakukan refleksi terhadap karir kita. Refleksi ini salah satunya bisa kita lakukan dengan melakukan yang namanya self-coaching. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin merasa saat ini karir saya kok nggak sesuai ya, bagi rekan-rekan yang mungkin merasa saat ini karir saya ini sudah tepat nggak sih? Atau rekan-rekan yang mungkin merasa saat ini pekerjaannya sudah tepat nggak sih untuk diri saya saat ini dan juga masa depan nanti. Nah, kalau rekan-rekan masih ada kegalauan terkait karir tersebut, rekan-rekan perlu menyimak tips ini. Karena ini bisa dipraktekkan secara langsung oleh diri rekan-rekan masing-masing. Tapi sebelum saya share tipsnya, izinkan saya sedikit berbagi rekan-rekan tentang kaitannya dengan karir. Agar rekan-rekan makin memahami karir itu sebenarnya apa sih? Dan dengan begitu rekan-rekan mulai bisa tuh mudah untuk melakukan refleksi atas karir yang rekan-rekan saat ini harapkan. Kalau kita lihat dari segi istilah sendiri, karir itu adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu carrière, yang artinya adalah perkembangan dalam kemajuan perkembangan pekerjaan seseorang. Atau ini juga bisa diartikan sebagai peningkatan jenjang pekerjaan tertentu. Atau kalau di KBBI adalah ya perkembangan atau kemajuan pada kehidupan, pada pekerjaan ataupun jabatan seseorang. Makanya banyak orang yang ketika jabatannya nggak naik gitu ya sesuai dengan yang diharapkan, galau karirnya. Ketika dia itu nggak mendapatkan pekerjaan dan posisi pekerjaan yang diharapkan, lagi-lagi galau karirnya. Kenapa? Ya karena kalau kita berbicara karir itu artinya adalah perkembangan kemajuan dalam karir ataupun pekerjaan seseorang. Makanya kalau ngerasa karirnya nggak maju-maju ya itu artinya kadang kita galau. Kalau kita nggak nemu ya lagi-lagi kita galau karir. Untuk kemudian kita mulai melakukan self-refleksi, rekan-rekan perlu dulu menjawab pertanyaan yang rekan-rekan lihat saat ini. Ya, untuk tahu kira-kira rekan-rekan saat ini sudah ada di karir yang tepat nggak sih? Atau jangan-jangan rekan-rekan saat ini ada di karir yang nggak tepat, nggak sesuai sebenarnya karir yang rekan-rekan hadapi saat ini, yang rekan-rekan miliki saat ini dengan yang rekan-rekan harapkan. Pertanyaan pertama, saya merasa diri saya berkembang di tempat kerja saat ini. Kalau rekan-rekan merasa, iya, saya merasa diri saya berkembang, oke, simpan jawabannya berarti ya. Pertanyaan kedua, saya mendapatkan ruang untuk berkreasi di tempat kerja saya saat ini. Kalau rekan-rekan menjawab iya, simpan lagi jawabannya. Kalau enggak, tuliskan saja enggak. Di kertas juga boleh, sambil rekan-rekan nonton video ini. Yang ketiga, di sekitar saya itu memiliki orang-orang yang siap mensupport pekerjaan saya. Kalau jawabannya, tuliskan iya. Kalau jawabannya enggak, silahkan tuliskan dengan enggak. Dan yang keempat, terakhir, saya merasa waktu berjalan dengan cepat ketika saya mengerjakan pekerjaan saya. Kalau rekan-rekan bilang ya, silahkan tuliskan ya. Kalau enggak, silahkan tuliskan enggak. Nah, setelah rekan-rekan sudah menuliskan tadi ya beberapa jawaban dari 4 kalimat sederhana yang rekan-rekan baru saja lihat ini di layar, sekarang rekan-rekan lihat deh jawaban rekan-rekan saat ini. Coba kita lihat, apakah jawaban rekan-rekan itu kebanyakan ya atau kebanyakan tidak? Kalau jawaban rekan-rekan kebanyakan ya, itu artinya rekan-rekan sudah ada di jalur karir yang tepat. Jadi udah nggak perlu lagi tuh hentikan aja nonton video ini gitu ya. Tapi kalau rekan-rekan merasa banyak tidaknya atau separuh ya separuh tidak, nah itu artinya rekan-rekan sedang dalam kondisi bimbang, galau karir, ngerasa kayaknya karirnya mungkin nggak cocok gitu ya saat ini. Nah kalau rekan-rekan separuhnya jawab tidak atau justru mayoritas jawabnya tidak gitu ya atas beberapa pertanyaan ini, yuk kita mulai refleksi. Berarti karir seperti apa sih yang kita harapkan di pekerjaan kita? Kenapa sih kok kemudian menemukan karir yang penting, yang benar-benar kita harapkan di dalam bekerja itu menjadi penting? Ya jawabannya ini seperti yang ada rekan-rekan saat ini, quote yang saya miliki ini. Menemukan karir itu seperti kita sedang berenang di arus yang deras. Kalau kita nggak mencari sisi tenang atau kita itu berupaya maju ke depan, kita akan terbawa arus yang orang lain inginkan. Karena seringkali di sekitar kita ada orang-orang yang ngatur kan. Kamu jadi ini aja ya, kamu jadi ini, kamu baiknya seperti ini, kamu baiknya seperti itu. Tanpa kita sadari orang-orang itu mengarahkan kepada arus yang dia inginkan. Tapi belum tentu kita inginkan. Maka yuk mulai sekarang kita refleksi terhadap diri kita. Nah beberapa pertanyaan untuk self coaching yang bisa rekan-rekan ajukan itu seperti 5 pertanyaan ini. Yang pertama adalah apa sih makna sukses dalam hidup rekan-rekan? Rekan-rekan itu merasa sukses ketika apa? Jawab pertanyaannya. Yang pertama. Yang kedua, kenapa sukses itu yang rekan-rekan sebutkan di poin 1 itu menjadi penting untuk dicapai? Yang ketiga,
rekan-rekan nanti di akhir hidup rekan-rekan tuh pingin dikenang sebagai sosok yang seperti apa, pingin dikenang sebagai sosok yang bekerja di mana. Nah, ini perlu didefinisikan dengan jelas. Dan yang keempat, untuk bisa menjadi sosok yang dikenang itu, gitu ya, apa peran yang perlu diambil di dunia, apa pekerjaan yang perlu rekan-rekan ambil di dunia. Dan yang kelima, untuk mencapai peran tersebut, seperti apa pekerjaan yang rekan-rekan butuhkan detik ini? Seperti apa pekerjaan yang rekan-rekan perlu ambil saat ini? Silahkan renungkan beberapa pertanyaan di atas. Moga-moga bertemu jawabannya. Semoga rekan-rekan mendapatkan insight dari jawabannya. Dan sampai ketemu di video lainnya.